Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rifta Andriani dengan NIM 1251162465 dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas akhir semester dari Bu Fitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang sejak awal mula Islam hingga saat ini dengan sesuai kebutuhan umat dan perkembangan zaman. Lembaga pendidikan Islam itu, di sini saya akan menjelaskan ada 6 macam. Yang pertama ada Hutop. Apa sih Hutop itu? Hutop adalah lembaga pendidikan dasar yang memiliki fungsi mengajarkan baca tulis Al-Quran, dasar-dasar agama, akhlak kepada anak-anak. Ciri khasnya, yang pertama, bersifat non-formal dan sederhana. Fokus pada literasi Al-Quran dan dasar-dasar agama. Dan yang ketiga, guru disebut mu'alim. Itulah ciri khas dari Hutop. Yang kedua, itu ada Holaqoh. Holaqoh adalah majelis ilmu yang berbentuk lingkaran, baik itu di masjid atau di rumah, yang dipimpin oleh seorang guru yang membahas tentang ilmu pendidikan Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ciri khasnya yaitu dia itu fleksibel, terbuka untuk semua usia, tidak melihat usia, mulai dari anak muda, tua, dan lansia, dan lain sebagainya. Interaksi antara guru dan murid. Langsung berinteraksi antara seseorang guru dan murid secara langsung. Dan yang ketiga ciri khasnya, cikal bakal tradisi keilmuan Islam. Itu saja ciri khas dari Holaqoh. Dan yang ketiga itu ada masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan. Masjid tempat sholat, belajar, bermusyawarah, dan pengembangan masyarakat. Di masjid juga ada majelis taklim ibu-ibu. Di masjid bisa tanya jawab antar ustadz dengan ibu-ibu majelis taklim, sesuatu yang tidak tahu dan bisa ditanyakan kepada ustadz. Mungkin di situ terjadi interaksi antar tanya jawab. Ciri khasnya, melahirkan banyak ulama, pusat pembelajaran dan dakwah, mengintegrasikan ibadah dan ilmu. Yang keempat, itu ada madrasah. Madrasah, lembaga pendidikan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah, yang berkembang luas dan memiliki kurikulum yang lebih terstruktur. Ciri khasnya, sistem jenjang dan kelas, melahirkan cendekiawan, ulama, dan birokrat. Dan memiliki kurikulum yang beragam. Ada kurikulum agama dan ada kurikulum umum. Kurikulum agama seperti belajar tentang agama. Ada tauhid, tasawuf, fikih, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum umum
Seperti biasa, belajar umum seperti IPA, matematika, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima itu ada pesantren, lembaga pendidikan Islam khas Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan agama, akhlak, dan kemandirian hidup. Ciri khasnya, pesantren ada kiai, santri, masjid, asrama, dan kitab kuning sebagai ciri khas. Yang ketiga, membentuk karakter dan sifat yang mulia. Dan yang keenam ataupun yang terakhir, itu ada perguruan tinggi Islam, lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu agama dan umum secara integratif, yang mencetak sarjana, ahli, dan peneliti. Ciri khasnya, yang pertama sastra, ada S1, S2, dan S3. Integrasi ilmu agama dan sains teknologi. Berperan dalam kemajuan peradaban dan masyarakat. Baiklah, itu saja. Kesimpulannya, lembaga pendidikan agama ini berkembang dengan sesuai zaman, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.